What's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Missing You. Film ini telah rilis pada tanggal 20 Maret tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang sangat-sangat pintar menyembunyikan kesalahannya. Kalian pasti nggak bakal nyangka siapa sebenarnya si psikopat itu. Awalnya gue menonton film ini juga bingung mana yang psikopat dan mana yang tidak. Kalau kalian penasaran dengan cerita kali ini, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nam Park yang merupakan seorang detektif. Dirinya sedang mengusut kasus pembunuhan berantai yang terjadi di daerahnya. Namun ketika dirinya hendak turun dari mobil, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal langsung menyayat lehernya. Seketika Park langsung kehilangan banyak darah dan terjatuh tepat di depan anaknya yang bernama Nam Hee-joo. Istrinya Nam Park kala itu sedang bekerja shift malam, jadi hanya anaknya saja yang berada di rumah. Keesokan harinya, detektif Dae-young bersama rekannya mengunjungi kediaman Nam Park dengan membawa kue, karena hari itu tepat hari ulang tahun Nam Park. Namun ketika Dae-young masuk ke dalam rumahnya, dirinya hanya melihat putri Nam Park dengan darah di sekelilingnya. Melihat hal tersebut, Dae-young merasa sedih karena telah kehilangan teman baiknya. Mereka para detektif dan polisi belum mengetahui siapa pembunuh berantai yang tega membunuh si detektif ini. Di sisi lain kita diperlihatkan karakter bernama Kim Gi-bum, atau kita panggil saja Gi-bum. Gi-bum telah berpacaran lama dengan seorang gadis bernama Yeon-jong. Namun ternyata Yeon-jong berselingkuh dengan teman Gi-bum yang bernama Jong Min-soo. Karena Gi-bum tahu mereka ini selingkuh, akhirnya Gi-bum tega membunuh pacarnya sendiri yaitu Yeon-jong. Hal tersebut membuat Min-soo langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi setempat lalu menangkap Gi-bum atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Para polisi kemudian menduga bahwa Gi-bum lah yang telah melakukan pembunuhan berantai sebanyak 7 orang. Pada akhirnya Gi-bum dibawa ke pengadilan untuk menentukan hukuman apa yang selayaknya didapatkan. Kasus pembunuhan orang ke-1 sampai ke-6, Gi-bum dinyatakan tidak bersalah karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat. Tapi orang ke-7 bernama Yeon-jong yang telah ia bunuh, Gi-bum dinyatakan bersalah karena sudah ada bukti yang mendukung bahwa dirinya memang benar-benar membunuh orang tersebut. Pada akhirnya Gi-bum dijatuhkan dengan hukuman 15 tahun penjara. Orang yang melihat hal itu langsung merasa kecewa terhadap hukuman yang diberikan kepadanya. Mereka semua yakin bahwa dialah yang membunuh ke-6 orang lainnya. Merasa kesal, Dae-young kemudian maju dan langsung memukul Gi-bum karena telah membunuh rekannya. Di sana juga terlihat Nam Hee-joo merasa bersedih karena telah kehilangan ayahnya. Melihat hal itu, Dae-young menghampirinya untuk menghibur dirinya. 15 tahun kemudian semenjak insiden tersebut, kini Gi-bum telah bebas dari hukuman yang menimpanya. Dae-young tiba-tiba datang untuk mendekati Gi-bum. Dae-young berkata bahwa dirinya akan membuktikan bahwa Gi-bum lah yang telah membunuh ke-6 orang tersebut. Di tempat lain, Nam Hee-joo kini telah dewasa dan kini memiliki wajah yang cantik. Dirinya sedang melihat ibunya dari kejauhan. Ibunya ternyata telah menikah lagi dengan seseorang bernama Ji Dae-han. Dae-han memiliki watak yang keras, suka berjudi dan suka minum minuman. Setelah melihat ibunya, Nam Hee-joo lalu pergi untuk bekerja di kantor polisi. Dirinya bekerja sebagai cleaning service dan juga sebagai asisten polisi. Dae-young kemudian menyuruh bawahannya untuk segera memata-matai Gi-bum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di sisi lain, Gi-bum sedang memesan seorang wanita untuk diajak mantap-mantap di kamar hotelnya. Kepala wanita itu ditutupi dengan kresek putih. Disitulah dia mengingat Min-soo, yaitu seseorang yang telah mengambil kekasihnya. Ketika Hee-joo hendak pulang ke rumah, dirinya tidak sengaja melihat seseorang dengan gerak-gerik aneh yang tak lain merupakan seseorang bernama Min-soo. Dirinya terkejut setelah mengetahui bahwa orang itu membunuh orang-orang yang ada di sekitaran sana. Keesokan paginya, polisi datang untuk menginvestigasi tempat tersebut. Anak buahnya Dae-young kemudian berkata bahwa si Gi-bum bukanlah yang melakukan hal keji ini, karena dirinya telah memantau bahwa semalaman Gi-bum hanya berdiam diri di dalam kamar hotelnya. Tidak percaya dengan perkataan anak buahnya, Dae-young kemudian menyeret Gi-bum untuk segera ke kantor polisi. Gi-bum di sana berkata bahwa dirinya semalaman hanya berada di kamar dan tidak melakukan hal apapun. Namun di situ Dae-young tidak percaya dengan perkataan Gi-bum. Ketika Gi-bum hendak keluar dari kantor polisi, dirinya tidak sengaja menabrak Hee-joo. Malam harinya ketika Hee-joo hendak pulang, dirinya melihat dari kejauhan bahwa ibunya diperlakukan tidak baik oleh suami yang baru. Melihat hal tersebut, Hee-joo tidak tinggal diam. Dirinya menunggu ayah tirinya di sebuah tempat. Lantas, dirinya langsung memukul ayah tirinya dengan menggunakan batu. Pagi harinya, Gi-bum tidak sengaja melihat bahwa terdapat pembunuhan lagi dengan cara yang sangat sadis.
Daeyeong serta polisi lainnya yang mengetahui bahwa ayah tiri Hee-jo meninggal bersikeras bahwa pelakunya adalah Gi-bum. Dirinya serta anak buahnya akan terus memantau Gi-bum agar mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk bisa menangkapnya. Ibunya bersedih setelah mengetahui bahwa suaminya telah tewas. Lantas dirinya pun pulang dengan perasaan sedih. Di saat yang sama, Hee-jo pergi ke rumah ibunya untuk mulai menghiburnya. Namun Hee-jo sangat terkejut karena melihat ibunya meninggal karena overdosis. Setelah itu Hee-jo sadar bahwa terdapat 2 orang lagi yang melakukan pembunuhan keji selain dirinya. Hee-jo mulai menargetkan kedua orang ini yang selanjutnya akan dia bunuh. Di tempat lain, Min-soo mencoba untuk datang ke kamar hotel Gi-bum untuk membunuhnya di sana. Namun ternyata Gi-bum sudah menyadari bahwa Min-soo akan datang ke kamar hotelnya. Di sini terlihat Gi-bum lebih unggul dalam hal membunuh daripada Min-soo. Tak lama setelah itu, Daeyeong mengunjungi kamar hotelnya untuk mengecek keberadaan Gi-bum. Gi-bum sebelumnya sudah menyuruh Min-soo untuk bersembunyi agar dirinya tidak diketahui oleh Daeyeong. Daeyeong kemudian mengajak Gi-bum untuk pergi keluar. Di saat itulah Gi-bum mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayah Hee-jo, yaitu Nam Park. Para polisi kemudian melacak catatan panggilan yang telah dilakukan oleh Gi-bum. Di situ tertera bahwa semua catatan yang pernah ditelepon Gi-bum merujuk pada seseorang bernama Jo Min-soo. Lantas Daeyeong sadar bahwa Min-soo inilah yang pernah menjebloskan Gi-bum ke dalam penjara. Setelah dicek berkas-berkas laporan 15 tahun yang lalu, akhirnya Daeyeong mendapatkan kesimpulan bahwa Gi-bum dan Min-soo merupakan teman sewaktu kecil. Mengetahui hal tersebut, Daeyeong menyuruh semua anak buahnya untuk membuntuti Min-soo dan juga Gi-bum. Di sisi lain, Hee-jo diam-diam menduplikat kertas tentang identitas Min-soo yang nantinya Hee-jo akan mulai mengincarnya. Hee-jo lalu membeli rantai anjing dan juga beberapa botol-botol kaca. Di saat Min-soo sudah pulang dari tokonya, dirinya terkejut karena lampu rumahnya semuanya dalam keadaan mati. Tak lama kemudian Hee-jo muncul tepat di depan Min-soo. Ternyata semua botol berisi air yang dibeli oleh Hee-jo digunakan untuk mengantarkan arus listrik, sehingga itulah yang membuat Min-soo tewas seketika. Di tempat lain, ketika Gi-bum hendak tidur di kamar hotelnya, dirinya merasa ada yang aneh dengan kasurnya. Setelah dicek benar saja, ternyata terdapat mayat yang terbungkus. Mayat itu merupakan mayat dari Min-soo yang telah dibungkus dan ditaruh sebelumnya oleh Hee-jo. Di saat Gi-bum lengah, Hee-jo langsung menusuknya tepat di bagian tulang rusuknya. Lalu setelah itu, Hee-jo mulai mengikat leher Gi-bum menggunakan rantai yang telah ia beli sebelumnya. Di situ, Gi-bum ternyata hanya pura-pura mati. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke tempat Gi-bum dan mayat Min-soo berada. Namun di sini Gi-bum dengan cerdiknya pergi ke kamar sebelah, yang dimana di situ terdapat pasangan suami istri yang tengah menginap di hotel. Rencananya Gi-bum akan membunuh si cowok dan akan ditaruh di bawah kasur, sedangkan dirinya dan si cewek akan berpura-pura terluka di dalam kamar mandi. Hal ini bertujuan untuk mengecoh para polisi yang datang ke hotel itu. Lalu Gi-bum dan si cewek dibawa ke ambulans. Tak lama setelah itu, Gi-bum membuat pingsan orang yang menangani mereka berdua. Lalu Gi-bum dengan cepat membunuh si cewek ini. Setelah itu Gi-bum pergi dari sana secepatnya agar dia tidak ketahuan. Setelah kejadian tersebut, atasannya sangat-sangat marah kepada seluruh polisi yang ada, termasuk Daeyeong, yang menyatakan bahwa mereka tidak becus dalam mengurus masalah ini. Seluruh polisi di sana bingung dengan siapa yang melakukan pembunuhan ini. Namun di sini Daeyeong bersikeras bahwa Gi-bum lah yang menjadi pelaku pembunuhan. Di situ atasannya mulai berpikir, pada saat pembunuhan di depan hotel, Gi-bum hanya berada di dalam kamarnya. Jadi kalau Gi-bum hanya berada di dalam kamar, lalu siapa yang melakukan pembunuhan ini? Daeyeong lagi-lagi bersikeras dan kukuh dengan pendiriannya bahwa Gi-bum lah yang membunuh semua orang. Lalu atasannya menyuruh mereka semua, jika kasus ini belum selesai minggu ini, maka dipastikan semua polisi akan dipecat. Di situ Daeyeong merasa pusing dengan kasus ini. Tiba-tiba Hee-jo datang untuk memberikannya makanan serta hiburan kepadanya. Di tempat lain, Gi-bum sedang berada di warnet untuk mencari berita tentang pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Dirinya lalu menemukan berita 15 tahun yang lalu di mana Nam Park tewas. Akhirnya Gi-bum sadar ternyata yang sedang mengincarnya saat ini merupakan putri dari Nam Park. Tidak diketahui oleh Gi-bum, si penjaga warnet lalu menelpon polisi untuk segera datang menangkapnya. Ketika polisi datang, tanpa berlama-lama Gi-bum langsung menyerang Daeyeong dan menyerang rekannya sehingga membuat rekannya terluka di bagian perut. Gi-bum lalu membawa mobil tersebut pergi dari warnet, sedangkan Daeyeong menyuruh para polisi untuk segera mencari plat mobilnya yang dibawa pergi oleh Gi-bum. Tidak hanya itu saja, Daeyeong menyuruh para polisi untuk menutup seluruh jalan yang ada agar Gi-bum tidak bisa pergi jauh. Namun ternyata Gi-bum sangat cerdik, dirinya malah pergi ke kantor polisi karena dirinya tahu bahwa semua jalan sudah dikepung oleh para polisi. Di kantor polisi, Hee-jo sekilas melihat Gi-bum hendak pergi ke tempat server, di mana di tempat itu merupakan tempat semua identitas polisi disimpan di dalam sebuah komputer. Gi-bum mencoba untuk menanyakan informasi tempat tinggal Hee-jo. Dengan mudahnya, si polisi ini memberikan alamat tersebut kepadanya. Setelah mengetahui alamat Hee-jo, dirinya bergegas untuk pergi ke sana dengan jalan kaki. Di sisi lain, Hee-jo sadar bahwa Gi-bum sedang mencari dirinya.
Oleh karena itu, Hijau lagi-lagi membeli rantai. Setelah Gibum sampai ke lokasi tempat tinggal Hijau, di situ terjadi pertarungan hebat antara psikopat versus psikopat. Terjadi tusuk-tusukan satu sama lain, hingga pada akhirnya Hijau lebih memilih untuk kabur dari sana. Di perjalanan, Hijau langsung menghubungi detektif Deyong untuk segera datang ke lokasi yang sudah diberikan oleh Hijau. Deyong yang mendengar kabar bahwa Hijau sedang dalam bahaya langsung pergi ke lokasi yang sudah dikatakan oleh Hijau. Di situ terjadi aksi kejar-kejaran satu sama lain. Pada akhirnya, singkat cerita, mereka tiba di sebuah tempat yang dimana tempat itu terdapat ayunan. Di situ, Hijau memberitahu kepadanya bahwa Hijau ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Karena itulah Hijau berubah menjadi psikopat untuk mengincar orang-orang yang telah melakukan pembunuhan berantai. Karena mereka berdua ini memiliki dosa yang sama karena telah membunuh orang, akhirnya Hijau memiliki rencana di mana dirinya akan menjebak Gibum, seolah-olah Gibum lah yang melakukan semua pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Hijau diam-diam mengikat rantai yang telah dibeli pada lehernya, agar nantinya jika dirinya mati, semua kasus pembunuhan akan mengarah pada Gibum. Hijau seketika melompat dari ayunan dengan rantai yang telah mengikat lehernya. Tak lama kemudian para polisi tiba di tempat Hijau dan melihat Hijau telah tewas tergantung. Deyong yang melihat Hijau telah tewas merasa sangat-sangat bersedih, karena Hijau lah yang sangat perhatian kepada dirinya. Deyong kemudian menyalahkan Gibum atas kematian Hijau. Keesokan harinya, pengadilan menyatakan bahwa Kim Gibum dinyatakan bersalah karena telah membunuh beberapa orang. Dan pada akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap Kim Gibum. Di scene akhir diperlihatkan bahwa Deyong mengunjungi rumah Hijau. Di sana dirinya sangat-sangat bersedih karena telah kehilangan asisten yang selama ini membantu para polisi. Dan cerita pun berakhir. Oke, sudah jelas ya, berarti psikopatnya ada 3 orang, yaitu Hijau, Kim Gibum, dan Jong Min-soo. Di ending ini, Hijau memang sengaja untuk menjebak Gibum agar mereka sama-sama mati. Oke, itulah dia cerita dari film Missing You. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah dari penyebutan nama-nama karakter di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.